Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya akan mencoba menyampaikan tentang hikmah daripada menunaikan sholat fardu atau sholat 5 waktu terlebih berjamaah. Ada tentunya kewajiban dari Allah itu harus mutlak kita yakini, kita imani bahwa yang namanya kewajiban dari Allah itu adalah pasti ada hikmahnya. Saya sebelumnya ingin menyampaikan tentang keterangan dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apabila seorang itu menerima perintah Allah, dipikir terlebih dahulu, maka nanti ketika mengerjakannya ngerti alasan Allah memerintahkan, oh misalnya tunaikanlah sholat, kemudian kalau kita orang yang beriman, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, nggak usah dipikir, langsung terima dan lakukan. Bahasa kita adalah bahasa Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Namun apabila perintah itu kemudian dipikir terlebih dahulu, maka konsekuensinya adalah nanti setelah dipikir, oh ternyata perintah Allah itu hikmahnya seperti ini, baru nanti kita kerjakan. Pokoknya kita harus cari tahu dulu apa alasannya. Sebelum kita tahu hikmah manfaatnya, kita tidak akan mengerjakan. Nah, ketika demikian, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu, la yastawi bainal kafir wal mu'min. Tidak ada bedanya antara mukmin dan kafir. Yang harus dikedepankan oleh orang yang beriman itu adalah iman itu pekerjaan hati. Sekali lagi, iman itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan akal. Nah, kadang kita memaksakan diri untuk menjangkau apa sih hikmah daripada perintah Allah, contohnya sholat. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya masa, manusia berkembang pemikirannya, kemudian ada penelitian baru ditemukan bahwa yang namanya dalam tubuh manusia itu ada jantung yang memompa darah. Seandainya kepala itu terus di atas jantung posisinya, yang namanya kerja jantung itu akan berat. Namun ketika kepala itu berada sejajar bahkan lebih rendah daripada jantung, dan itu adalah ketika sujud, jantungnya nanti itu akan mudah untuk memompa darah ke otak. Maka dari itu, ini pengalaman pribadi saya kira nggak jauh beda lah. Ketika kita capek, kemudian kita datang menuju ke masjid menunaikan sholat berjamaah, wajah ini terkena air wudhu, dan ternyata banyak penelitian karena di dalam wajah itu ada titik-titik di mana ketika tersentuh oleh air akan memberikan respon yang luar biasa kepada tubuh. Jadi tempat-tempat anggota wudhu yang disentuh oleh air itu ternyata memberikan kesegaran atau fresh setelah jeda melakukan aktivitas, meluangkan waktu 15 menit untuk menunaikan sholat fardu berjamaah, sholat wajib kita. Nanti setelah melakukan sholat, kita mengerjakan pekerjaan akan lebih enteng. Itu adalah penelitian. Belum lagi ketika sholat kita dihapus, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setelah sholat tadi ya, saya jadi imam aja kadang pikirannya melayang-layang. Jadi imam pikirannya melayang-layang. Nggak usah baper, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya sahih. Kenapa wahai Rasulullah engkau sholat buru-buru? Jadi ketika sholat Rasulullah teringat ada masih punya beberapa dirham atau dinar yang belum disedekahkan. Jadi kalau kita sholat terus kepikiran, bukan mikir ya Mas Soto, apa?
kepikiran itu wajar. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab tentang ketika Rasulullah memikirkan sesuatu di dalam sholat, ternyata kepikiran itu tidak hanya untuk kita, namun Rasulullah juga kepikiran. Tapi kalau ngaji masalah fikih yang ustadznya galak-galak, gimana khusyuan kita? Sholat aja masih mikir sono sini. Lawang Rasulullah aja pernah ketika sholat memikirkan ada dirham, kemudian cepat-cepat ingin memberikan dirham itu. Itu kan ketika menguraikan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum, apa namanya Ustadz Yuda, ya ayyuhalladzina amanu, itu yang di surah Al-Munafikun, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Awalnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, awalnya ya benar ya. Itu pokoknya, infakkanlah harta sebelum datang kepada dirimu kematian. Karena ayat itu langsung ingat cepet-cepet, wah ini di bawah bantal masih ada beberapa dirham, cepet-cepet ingin menyelesaikan sholat, mensedekahkan, terus ditegur, wahai Rasulullah kenapa engkau cepet-cepet, kan seperti itu. Nah itu jadi di dalam sholat itu kepikiran manusia. Tapi ya jangan lewar terus Mas Toto, terus mentang-mentang tahu dalil seperti itu mikirannya kemana-mana. Makanya ketika selesai sholat kita dianjurkan untuk istighfar. Di dalam sholat saja kita ngeblank, apalagi ketika di luar sholat. Yakinilah yang jelas perintah Allah itu mengandung manfaat, mengandung hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk sholat berjamaah, sehingga dengan istiqomah sholat berjamaah dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.